Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi ulumihi wa fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika wa tarafatika wa khotaratika. Wa alaika faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal. Wa alaika lan netepono sapa sira ya akhihe sedulur ingsun. Ini kata Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Natapi bi muraqabatillahi ta'ala, kelawan oleh nginjen-nginjene Allah Ta'ala. Nginjen-nginjene apa? Selalu merasa diawasi. Tetaplah kamu selalu merasa diawasi. Merasa diawasi fi harokatika ing dalem pira-pira obahe sira, sikap, wa sakanatika lan pira-pira antengira, tingkah diam maupun tingkah gerak itu selalu merasa bahwa diam kita itu diawasi Allah, gerak kita juga harus selalu merasa diawasi Allah. Wala hadzatika lan pira-pira krentek ira. Krentek itu ya kemauan. Wa tarafatika lan ya padha. Torfan ki apa asal kata piro-piro kedep iro. Kedep yo apa, setiap mata berkedip itu selalu merasa diawasi oleh Allah, itu harus. Wa khotaratika ya sama kemerentet. Wa iradatika lan piro-piro kekarepan iro. Wasa iri halatika lan sekabehane tingkah iro. Jadi artinya kesimpulannya semua pergerakan kita, diam kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita itu kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa hal demikian harus selalu diawasi? Karena untuk apa? Supaya kita itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang Allah sendiri itu tidak suka. Maka di sini ditekankan oleh Imam Abdullah Al-Haddad bahwa kita diminta untuk selalu merasa diawasi terus oleh Allah. Wastash'ir dan ngrasaha sapa sira, ngrasaha kurbahu ing ngeparek ing Allah minka saking sira. Artinya kita juga diminta untuk selalu merasa bahwa kita berada di sisi Allah walaupun kita tidak melihat, tapi harus dirasakan. Itu yang sulit. Tidak semua orang bisa. Cuman
setidaknya kita berusaha untuk merasa, namanya saja merasa, kon krosoke, walaupun itu tidak ada, tapi diminta untuk merasa bahwa kita itu dekat, bahwa Allah itu dekat dengan kita. Supaya apa? Dengan harapan supaya ketika kita melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho, kita tidak jadi. Karena apa? Selalu merasa diawasi. Walam lan werwa sapa sira annahu temen setuhune Allah iku nadirun ilaika zat kang midanget, kang ngawruhi, yang maha melihat ilaika maring sira. Ya ingatlah bahwa Allah itu selalu melihat pergerakanmu. Wa mutaliun alaika lan wa mutliun alaika, sama maknanya, sama. Lan kang ngawruhi alaika ing ngatasi sira. Layafa ora samar alaihi ing ngatasi sira, layafa ora samar alaihi ing ngatasi Allah minka sangking sira apa sing ora samar khafiyatun perkara kang samar. Artinya bagi Allah itu tidak ada yang tidak bisa disembunyikan, semua jelas. Maka ya kita harus ketika melangkah, dalam setiap langkah itu untuk selalu merasa diri kita itu diawasi oleh Allah, supaya hati-hati. Wala ya'zubulan ora samar an rabbika saking pangeran ira min mithqali dzarratin saking umpamane biji wijen. Zarroh itu apa? Biji sawi. Biji sawi itu apa? Artinya di sini perumpamaan biji sawi itu sesuatu hal yang kecil. Jadi sesuatu hal yang kecil sekalipun itu tidak luput dari pengawasan Allah. Fil ardi wala fis sama, di langit yang maupun di bumi. Wa in tajharo lan lamun banterake sapa sira bil qauli kelawan ucapan ya fa innahu mongko temen setuhune Allah iku ya'lamu ngawuri sapa Allah, ngawuri asirra ing rahasia wa akhfalan perkara kang samar. Artinya kita tidak usah teriak-teriak gitu. Enggak usah teriak-teriak, Allah itu sudah tahu. Kita teriak, Allah tahu, tidak teriak pun kita tahu. Bahkan apa-apa yang ada di hati kita itu Allah sudah mengetahui. Makanya ini yang dianggap ini yang dibuat dalil, yang dibuat dasar oleh sebagian saudara-saudara kita ketika setelah sholat rawatib. Makanya ada yang setelah salam imam diam itu karena mereka beranggapan karena Allah itu maha mengetahui, maha mendengar. Makanya ya ketika wiridan nggak usah banter-banter. Nah cuman di NU kenapa kok hal demikian dilakukan? Karena imam itu bukan hanya sekedar membimbing dalam pelaksanaan
sholat, tapi membimbing jamaah juga setelah sholat, zikir-zikirnya itu. Makanya kalau imam di NU kebanyakan ya tetap dengan suara keras. Harapannya apa? Supaya nanti makmumnya itu mengikutinya. Kadang-kadang imamnya banter apa afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sampai gitu aja kadang-kadang makmumnya ya ndak mengikuti, apalagi si imamnya tidak mau membimbing makmum untuk berzikir. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi. Wa huwa lan utawi Allah maka sertane sira aina ma kunta ing dalem dinggon ana sapa sira iku bil ilmi, kelawan sifat ngawruhi. Artinya dimanapun kamu berada Allah itu mengetahui. Dan saya yakin semua orang pasti sudah percaya ini, cuman hanya sekedar ya cukup mengetahui. Nah, karena mungkin nafsu kita itu yang terlalu besar, kita diliputi oleh hawa nafsu, maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah pun tetap kita berbuat maksiat. Ya karena apa? Karena nafsu kita yang terlalu besar menguasai diri kita. Wal ihatoti lan ngeliputi, wal iktidari lan kuoso. Artinya dimanapun kita itu berada Allah meliput. Artinya dimanapun kita Allah selalu mengetahui. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mendengar, bahkan melihat. Jadi melihat, mendengar, mengetahui apa yang ada pada diri kita. Maka dianjurkan untuk selalu merasa diawasi, supaya apa? Langkah kita dalam hidup sehari-hari, dalam kita melaksanakan ibadah, melaksanakan pekerjaan sehari-hari itu bisa lurus, supaya sesuai dengan koridor syariah. Wa yadulluka ma'al hidayah, lan nuduhake sapa Allah ka ing sira ma'al hidayati, sertane hidayah. Ya Allah itu dengan hidayahnya Allah kita diberikan petunjuk. Tanpa adanya hidayah Allah kita tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Maka setiap kita berdoa dan selalu disertai dengan minta hidayah. Itu tujuannya apa? Supaya kita tetap dijaga oleh Allah. Karena itu tadi, setiap pergerakan kita, diam kita, bahkan kedipnya kita, apa yang ada dalam hati kita, kerentek-kerenteknya apa bahasa Indonesia nih? Keinginan itu semuanya Allah mengetahui. Nah ini harapannya apa? Supaya ketika kita menapaki jalan untuk menuju Allah itu supaya bisa wusul, bisa terlaksana. Walahidhi in kunta minal abrori wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi nahmaduhu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jamil ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.